Kalau kemudian ibu hari ini menghadapi ujian, itu bukan kemudian untuk menunjukkan bahwa ibu itu tidak bisa atau ini pasti nggak bisa, enggak. Justru Allah itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kan begitu kan ya. Jadi ketika ujian itu diberikan kepada kita, berarti Allah itu tahu bahwa kita itu yakin kita itu bisa melewati ujian itu. Maka yakinlah itu di dalam kemampuan kita untuk menyelesaikan. Ujian ekonomi, kok kita menjalani ya, kok kita mengalaminya, yakin berarti itu ada dalam batasan kemampuan yang kita punya. Yakin dulu dan kemudian ketika kemudian Allah itu menjanjikan begitu, maka Allah itu tidak akan mengingkari janjinya, tidak akan salah dengan kalimatnya. Jadi bahwa itu dalam batas kemampuan kita. Orang lain itu bisa mengatur kehamilan anak-anaknya sehingga mereka ada kesempatan istirahat. Saya ini nerocel begini misalnya begitu ya. Berarti Allah memandang kita ada dalam kemampuan untuk dikasih amanah seperti itu. Keyakinannya harus dibangun. Harus dibangun dulu. Ada juga kemudian orang tua atau ibu yang anaknya kok lahirnya kok gak sempurna gitu ya. Orang-orang lain tuh begini sama. Anda dipilih oleh Allah berarti Anda adalah orang yang didudukkan oleh Allah akan mampu menyelesaikan ujian tersebut. Dan ketika kemudian Anda selesai lulus dari ujian itu, maka itu akan menaikkan kedudukan dan kemuliaan kita di sisi Allah. Maka kalau kemudian kita merasa lemah gitu, wajar gitu ya, bahwa kita sudah punya keyakinan ini ada dalam kemampuan kita untuk menyelesaikan, insya Allah. Tapi terasa berat, betul terasa berat. Saya kadang-kadang terasa lemah, kadang pengen menyerah. Iya, manusiawi. Jangankan ibu-ibu, kalau kita baca di surat Maryam 24-26 itu, ketika Maryam, bayangkan orang yang dikenal sangat solihah, termasuk para sayyidahnya penghuni surga dari kalangan perempuan gitu ya, pemimpin para penghuni surga di kalangan muslimah, itu hamil tanpa suami, sehingga orang-orang mengatakan, kok iso kamu itu enggak, kamu itu orang soleh, orang tuamu itu juga orang-orang yang dikenal baik, kok kamu bisa hamil enggak ada suaminya. Ketika kemudian ada pada saat di mana beliau itu harus melahirkan, itu kan diabadikan di Quran, memang merasa berat, bahkan keluar kalimat yang mungkin kalau bagi kita hari ini itu terus ada yang langsung mengklaim kurang iman gitu ya. Kalimat yang kayaknya kayak keputusasaan. Andai saja saya itu enggak pernah hidup gitu ya. Enggak kemudian ketemu dan situasi ini, itu kayaknya lebih menyenangkan. Ini kan kalimat yang sebenarnya dong ini penghuni surga loh, kok begitu ya gitu ya. Tapi itu manusiawi, untuk menunjukkan manusiawinya. Situasi berat, mau melahirkan, nanti bagaimana menghadapi situasi itu, omongan orang dan seterusnya. Tapi kemudian apa yang kemudian pelajaran yang diberikan oleh Allah, bukan kemudian di ilokno gitu. Maryam itu enggak layak kamu bilang begitu, bicara seperti itu kan enggak. Kamu itu orang soleh kok seperti itu kan enggak gitu kan. Tetapi bahwa kemudian Allah memberikan melalui malaikat Jibril kan, memberikan semacam tuntunan. Ya, memberikan semacam tuntunan bahwa di situ ada sungai, kamu bisa minum, ada pokok kurma, kamu goyangkan pokok kurma itu sih kamu nanti bisa dapat makanan di situ, makan dan minumlah, bersenang-senanglah. Kalau kemudian nanti setelah lahir kamu ditanya orang-orang, katakan aku berpuasa ngomong gitu. Artinya ini apa? Ada orang yang kemudian, kalau ini masa kita ada ketemu dengan sebuah penyikapan yang tepat, orang datang seperti konselor memberikan arahan-arahan yang benar cara bersikapnya, itu akan menguatkan, bukan memurukkan, ya kan? Kan bukan membuat si tambah terpuruk, kurang iman panjang kamu itu, semuanya mudah menyerah, kan nggak begitu. Tapi kita kuatkan, kita sampaikan begitu. Nah, jadi kalau kemudian ibu kembali kepada situasi hari ini, kalau ibu merasa berat, wajar, tidak apa-apa, manusiawi. Tapi ingat, sebelum cari bantuan kemana-mana untuk menguatkan, ingat sumber dari segala sumber kekuatan itu adalah Allah, pemilik segala kekuatan, yang bahkan selama ini tuh menguatkan kita itu siapa? Allah gitu loh, yang memberi kita kekuatan bisa berdiri, kita bisa makan, bisa minum, bisa bernafas, bisa ngomong, bisa ngeramut anak-anak kita, itu Allah. Karena Allah. Maka ketika kemudian kita merasa lemah, segera kembali kepada Allah dulu, itu harus dulu gitu ya, harus ke Allah dulu. Kalau kemudian merasa lemah, mau curhat, mau menyampaikan kelemahannya, di sajadah, sholatlah. Kalau ingin Allah
seperti Allah bicara kepada kita, bukalah Al-Qur'annya. Kalau kemudian kita ingin mendapatkan kekuatan, minta pada Allah sang pemilik segala kekuatan. Jadi di situ nanti akan membuat sebuah situasi yang akan menguatkan kita, karena kuah ruhiyah. Kalau Allah yang kita minta, bahwa Dia adalah segala zat yang paling berkuasa atas segala sesuatu. Seandainya kemudian kita punya masalah dengan suami yang akhlaknya buruk, kalau Allah menghendaki dirubah seketika bisa. Allah. Maka kan keyakinan harus muncul dan sangat layak untuk memintanya kepada Allah sebelum kita minta tolong ke konselor kah, ke kiai, ke ustadz kah untuk menasihati suami kita. Tapi mintalah dulu kepada Allah. Penggenggam hati suami kita adalah Allah. Kalau kita khawatirkan persoalan rizki, ar-rizku biyadillah wahdah, Allah itu ngeramut makhluknya segini banyaknya itu sendirian dan tidak kerepotan gitu. Kalau kemudian kita merasa sempit kok belum ketemu dengan jalannya rizki Allah yang sangat luas itu, maka mintalah kepada Allah, begitu loh. Itu dulu sebelum kemudian yang lain-lain. Nanti ada ikhtiar untuk nyari kerja dan tapi jangan sampai tidak punya sandaran dengan Allah itu harus terbangun kuat. Itu nanti yang akan menguatkan gitu ya. Termasuk anak-anak kita ini, siapa yang ngurus kalau kemudian saya itu begini terus situasinya, kalau kemudian saya ada Allah loh. Selama ini memang kita tuh yang membuat dia bisa bernafas. Selama ini seandainya kita bisa ngasih dia minuman pun, kalau Allah kehendaki minuman itu tidak bisa masuk ke lambungnya, bahkan tidak bisa melewati kerongkongannya, tidak akan bisa dia itu minum. Itu ada kekuatan Allah, maka sadarilah. Jangan kemudian menyandarkan anak saya ini masa depannya adalah semata-mata saya, bukan. Merasa bisa sendiri. Nah, itu tidak boleh, sandar kepada Allah. Setelah itu baru kemudian ada ibu-ibu baca tuntunan dari Allah, petunjuk dari Allah, akan kita temukan bahwa bagi seorang mukmin semua keadaan itu sebenarnya bisa berubah jadi kebaikan bagi dia asal penyikapannya tepat, ya kan? Kalau dia menghadapi situasi sulit atau berat, dia bersabar, maka itu menjadi kebaikan bagi dia. Kalau dia mendapatkan kesenangan, nikmat, kemudahan, situasi ringan, dia bersyukur, maka itu akan jadi kebaikan bagi dia. Maka kalau hari ini kita merasa ada kesusahan, merasa berat, sikapnya itu cuma satu, memang yang diperintahkan itu sabar. Sabar ya. Sabar itu adalah sabar itu berarti bertahan untuk tidak sampai jatuh melakukan kemaksiatan. Meskipun berat, meskipun butuh uang, tapi nggak sampai kemudian memilih melacur ya. Sabar itu juga sabar dalam memegang ketaatan, tetap bertahan untuk tetap taat. Meskipun suami itu bukan orang yang solih gitu, nggak sholat gitu misalkan ya. Ketika kemudian di situ ada permintaan untuk dibuatkan minum, misal begitu ya, ada khidmah yang dibutuhkan, itu memang haknya dia. Maka kemudian kita tetap untuk berusaha untuk sabar untuk melakukan ketaatan itu. Meskipun anak-anak itu banyak dan rasanya coba apa, ya tetap harus dengan sabar ngeramut mereka, begitu kan ya. Dan sabar yang jenis ketiga itu kan ketika memang itu adalah hal yang di luar kemampuan manusia, tidak ada urusannya dengan ikhtiarnya manusia, itu memang kodok dari Allah. Maka kita meyakininya itu adalah keputusan yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Pasti ada kebaikan yang Allah kehendaki di situ. Doa kita itu dikabulkan sesuai dengan permintaan kita, itu kebaikan. Tapi kalau kemudian Allah itu tidak mengabulkan doa kita, tapi kemudian memilihkan yang lain, itu juga kebaikan. Karena kan dua-duanya, satunya Allah ridhoi, satunya Allah pilihkan. Itu semuanya sebenarnya kebaikan, begitu loh. Nah, jadi setelah ini semoga ibu-ibu sudah mendengar. Saya berharga, saya harus apa, saya harus sabar, saya harus bertahan.